secara umum pasti ada rasa kangen gitu yang besar banget gitu ya. Dan biasanya jadi stres banget juga kalau nggak ketemu anak sama sekali. Tapi kalau di penjara tuh ya biasanya ada kok waktu-waktu yang diatur gitu ya. Orang tua itu ketemu dengan anak-anaknya. Bahkan ada yang anaknya nggak masuk penjara, jadi di alokasi tempat yang kayak rumah singgah gitu untuk meminimalisir stres atau trauma si anaknya. Saya nggak tahu di sini gimana, tapi luar negeri kadang-kadang malah seperti itu supaya anak-anak itu ngelihat orang tuanya di rumah singgah, bukan jail atau penjara yang bentuk fisiknya ya udah kayak yang kita tahu gitu ya. Nah, tapi pertemuan itu hak sih, hak dari napi ya. Apalagi kalau anak-anak itu masih benar-benar di bawah asuh sang ibu gitu ya. Itu biasanya dapat hak benar-benar gitu. Ya saya nggak tahu apakah yang bersangkutan juga diberi hak itu ya atau diatur ya oleh keluarga besar ya. Saya berharap keluarga besar juga ikut membantu ya dalam hal ini. Dan anak-anak ini kan juga hanya ada ibu ya, kan nggak ada ayah. Jadi di rumah itu pastinya kan mereka, ya saya sih berharap ada yang bantuin ya, ada yang dampingin, ada yang nginep di rumah. Dan menenangkan mental mereka juga, psikologis mereka, supaya nggak stres yang berlebihan sehingga mengganggu kisi-kisi kehidupan anak-anak ini. Nah, si ibu sendiri ini harusnya sih dapat hak sih untuk ketemu ya. Jadi nggak sama sekali nggak ketemu gitu, menurut saya sih nggak loh harusnya. Ya jadi saya nggak tahu kejadiannya di penjara gimana ya. Tapi harusnya beliau dapat hak untuk ketemu harusnya. Karena rasa kangen, pengen dengar celoteh anak, pengen tahu anaknya baik-baik aja apa enggak, pengen juga memberitahu ke anaknya I'm okay di sini gitu. Itu penting banget gitu ya, supaya dalam kondisi yang tanda petik ya mencekam ya, dalam kondisi yang penuh trauma ya, kesehatan mental itu tetap bisa terpenuhi gitu loh. Ya dalam kondisi yang nggak bahagia lah pasti kan gitu loh, tapi kesehatan mental tetap terjamin ya, tetap tetap bisa tanda petik lagi baik gitu. Jadi misalnya rutin seminggu sekali ketemu anak-anak misalnya, itu sang ibu atau sang ayah ya yang sedang di penjara itu ada hiburan gitu, hiburan psikologis tuh ada ya. Dan juga misalnya dibolehkan untuk telepon ya kan. Di luar negeri boleh tuh ngantri lah gitu ya, telepon, bukan HP ya, bukan HP. Tapi dengar suara anak bahagia ya kan. Apalagi dengar cerita anak misalnya, cerita yang sukses ini, sukses itu sangat menghibur sih sebenarnya. Ya, dan apalagi kalau sekali seminggu ketemu bisa rangkul gitu ya. Ada biasanya tuh tempat buat kayak family meeting itu ada gitu Pak biasanya. Jadi nggak di batasin sama kaca gitu loh ya, kaca yang cuman bisa sini dan sana. Nah ini biasanya tuh bisa ada ruangan kalau ada anak-anak ya yang bisa peluk-pelukan gitu loh. Nggak tahu di sini makanya nih ini saya ngomong asumsi ya. Semuanya sebenarnya kesehatan mental itu bisa tetap terjamin. Bahkan itu merupakan hak. Nah gitu. Jadi para napi nggak ngerti nih, ngerti hak ini apa enggak juga nggak tahu gitu ya. Ketika seorang ibu dalam jangkauan jauh gitu tidak bisa ketemu berbulan-bulan, ini sudah hampir mau 3 bulan lebih. Mental seorang ibu itu ketika dia cukup dengar suara anak itu, apakah itu juga jadi pembangkit semangat dia, tidak ada tekanan stres seperti itu nggak sih?
Seperti itu memang. Makanya tadi saya bilang bahwa kekuatan dari orang tua ya ketika berada dalam kondisi yang tidak menyenangkan ya, apapun itu bisa dapat sumber kekuatan tuh dari tempat lain. Antara lain dari anak-anak. Ya, jadi kalau dipisahin gitu, dijauhin, itu kayak kekuatan dirinya kayak hilang gitu. Nah, buat saya sih sebenarnya tadi omongan 3 bulan nggak ketemu, nggak bisa gitu. Itu hak loh untuk ketemu, itu hak. Dengan catatan anak-anak siap udah gitu. Kalau anak-anak belum siap memang nggak boleh dipaksa. Tapi ketika anak itu melihat situasi orang tuanya ada di suatu tempat yang mungkin maaf tidak nyaman Hmm, di dalam tahanan itu juga akan menjadi memori besar nggak buat anak itu? ya pasti itu udah pasti my mom is in jail gitu kan. Nah yang bisa membantu adalah logika misalnya nih ya. Mama di sini karena dikerjain orang, misalnya gitu ya. Bukan mama di sini karena mama jahat ke orang. Nah ini juga hal-hal yang perlu dicermati ya. Dan buat saya sih harusnya memang anak-anak ini didampingin psikolog ya. Keluarga besar lah bawa anak-anak ini ke psikolog untuk cek recheck ke ketahanan mental mereka juga gitu. Sementara nanti pas di pengadilan gitu, ya saya sih berharap mereka nggak ikutan ya, nggak hadir di di ruang sidang karena itu akan bisa jadi sangat traumatik ya buat anak-anak itu kalau mereka itu juga ada di ruang sidang. Nah, untuk anak yang udah akil balik dan di atas akil balik aja itu bisa sangat um, intimidating ya, sangat stressful. Apalagi kalau masih belum akil balik ya, masih anak-anak gitu. Jadi dalam hal ini memang kalau kita menyoroti anak-anak di luar penjara, itu aja harus ada pendampingan, Fa. Ya, benar-benar pendampingan karena situasi pikiran, mental anak-anak ini kita nggak ada yang tahu kok. Ya, nggak ada yang tahu, makanya harus didampingin. Selain yang di dalam, si ibu juga harus didampingin. Saya nggak tahu ya di lapas tuh, setahu saya selalu ada psikolog sih, sepengalaman saya sering ke lapas ya untuk program-program itu memang dia nggak ngetem di situ, jadi dia on call. Nah kalau eh, mbak kita ini memang perlu gitu ya, menurut saya tinggal bicara ke kak lapas itu biasanya dikasih kok gitu. Bun, jejak digital itu kan pasti ada ya Bun ketika nanti anaknya dewasa melihat Mhm. apapun itu gitu, ketika orang tuanya ada hal kasus seperti ini, dan apalagi anak-anak itu pasti ya sudah dibilang oh ya Ami kerja Mhm. gitu, panggilan yang kita milih itu kan adalah Amin gitu. Ketika anak-anak itu diberikan tadi pengertian bahwa mamahnya itu nggak berbuat jahat loh, mamahnya itu malah di apa namanya di fitnah ataupun apapun itu gitu. Nah itu sendiri seperti apa Bun, mental yang untuk di jejak digital itu sendiri gimana Bun? hmm. Ini nanti hasilnya dikirim ke telegram gue bisa ya. Iya. Oke, tentang jejak digital ini juga yang saya sebut silent killer ya. Jadi pembunuh berdarah dingin, dingin dan silent, nggak berasa. Itu adalah jejak digital. Maka ini pendekatan public relations ya, pendekatan kehumasan ini perlu dipikirin nih ya. Jadi misalnya yang sekarang masuk, oke lah seputar penjara gitu ya. Nah ini harus dibuat counter communication, jadi harus ada counter komunikasi yang isinya menjelaskan kemungkinan-kemungkinan yang tadi dia dikerjain orang, yang dijebak, yang gitu-gitu. Komunikasi ini harus ada, Fa. Dan dia masuk juga di digital, masuk juga di sosmed. Nah kalau dua berita ini kerekam semuanya ya, gak ada yang diilangin. Misalnya suatu hari anaknya lihat itu lagi, tapi kan sudah ada counternya, gitu. Ya, nah ini seberapa serius nih juga tim untuk menyiapkan counter komunikasi ya terhadap yang sekarang ada di sosmed nih. Kan gitu-gitu tuh, kayak itu aja yang mendominasi kan, nggak ada
dari sumber-sumber lain kan nggak ada ya. Nah tapi buat kepentingan anak-anak harus buat, ya harus buat, terlepas dari memang jejak digital dari zaman dulu, memang selalu di sisi yang bermasalah ya, selalu. Nah untuk kasus yang sekarang bisa jadi berbeda karena sang asistennya berulah gitu ya kan. Dan menurut saya ya nanti di pengadilan sih ya, di benar-benar di apa, gali apakah memang sang asisten melakukan itu tanpa sepengetahuan bohirnya gitu ya, tanpa sepengetahuan bosnya, atau berbagai kemungkinan yang lain gitu.